till my shadow turns to sun rays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DNR Creative Channel, dimana dalam kesempatan video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang modifikasi motor. Seperti motor karya abang yang satu ini, beliau menggunakan motor Tiger 2009, namun beliau lebih ke tema V-Road Custom. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dari bahan dasar resin sebelumnya untuk membuat fairing atau cover motor custom. Bahan apa saja yang akan kita butuhkan untuk tambahan resin? Simak dan saksikan video selengkapnya. Sebelum saya melanjutkan video berikutnya, alangkah baiknya teman-teman bantu dulu like, komen, share, dan subscribe agar channel DNR Kreatif ini maju dan berkembang. Nyalakan notifikasinya dan pastikan Anda selalu menonton video-video berikutnya. Fiberglass adalah bahan yang diproduksi dengan menggabungkan filamen kaca yang sangat tipis dikombinasikan dengan komposisi resin, biasanya menggunakan jenis resin polyester. Fiberglass dapat disusun ulang, diratakan menjadi bentuk lembaran atau ditenun menjadi kain. Serat kaca awalnya dikombinasikan dengan resin polyester dan digunakan untuk isolasi wall. Kombinasi tersebut membuat komposit yang tahan lama dan jadikan fiberglass cocok untuk digunakan oleh berbagai industri di seluruh dunia. Berbagai benda yang terbuat dari resin fiberglass ini pun sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di bidang industri makanan, kerajinan, dan sebagainya. Namun kali ini saya tidak akan membahas masalah kerajinan tersebut. Saya akan lebih detail menerangkan jenis dan bahan dan terbuatnya dari apa. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih jauh dan lebih spesifik membahas bahan-bahan fiberglass tersebut. Pertama, bahan yang akan kita bahas adalah resin. Untuk pengertian lebih jauh dan keterangan selengkapnya, saya sudah bahas di video sebelumnya. Agar kita semua lebih mengerti tentang resin dan kegunaan, fungsi, dan sebagainya, jangan pernah tinggalkan dan pergi dari channel ini. Saya nggak pernah pergi deh. Gunakan saat ini yaitu vinyl ester, epoxy, dan polyester.
Masing-masing tipe resin ini memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda. Untuk spesifikasi keterangan, kita mulai dari Philly Lester. No, no, no. Polyester, polyester. Banyak sekali jenis-jenis resin polyester yang biasa kita gunakan untuk kerajinan yang berbentuk tebal atau berdimensi yang kita temui. Sebagai contoh, saya menggunakan resin Eukalak dan menggunakan resin bening Likal 1011. Bahan resin fiberglass ini atau adonan resin ini biasa disebut orang dengan nama gel coat atau lebih dikenal dengan adonan gel coat. Nah, untuk bahan-bahan selanjutnya, pelengkap dari bahan-bahan tersebut bahan apa saja? Simak pengertiannya lebih mendetail lagi. Bahan berikutnya adalah aerosil. Bahan ini terbuat dari silikon dioksida, juga dikenal sebagai silika dari silek Latin atau asam silikat, merupakan oksigen silikon yang memiliki rumus kimia SiO2. Silika ini paling sering ditemukan di alam sebagai pasir atau kuarsa serta di dinding sel atom. Silika diproduksi dalam beberapa bentuk termasuk leburan kuarsa, kristal, silika kesal, atau silika pirogenik. Merek dagang aerosil atau CaBOsil, silika koloid, gel silika, dan aerogel. Silika digunakan terutama dalam produksi kaca untuk jendela, gelas minum, botol minuman, dan banyak kegunaan lain. Mayoritas ini serat optik. Dari serat optik untuk telekomunikasi juga terbuat dari silika. Ini adalah bahan baku utama untuk keramik. Banyak whiteware seperti tembikar, keramik, porselen, serta industri semen Portland. Silika adalah aditif yang umum dalam produksi makanan, di mana ia digunakan terutama sebagai agen aliran dalam makanan bubuk, atau untuk menyerap air dalam aplikasi higroskopik. Ini adalah komponen utama dari tanah di atom yang memiliki banyak kegunaan, mulai dari penyaringan untuk serangga kontrol. Itu juga merupakan komponen utama dari abu sekam yang digunakan, misalnya dalam pembuatan filtrasi dan semen. Film tipis silika tumbuh pada wafer silikon melalui metode oksidasi termal, biasa sangat bermanfaat dalam mikroelektronik, di mana mereka bertindak sebagai isolator listrik dengan stabilitas kimia tinggi. Dalam aplikasi listrik dapat melindungi silikon, dan bahkan bertindak sebagai jalur terkontrol untuk membatasi aliran arus. Selanjutnya, Cemimin yang akan menerangkan untuk bahan selanjutnya adalah Serat fiber atau fiberglass adalah serat kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 0,005 mm sampai dengan 0,01 mm. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Digunakan untuk apa sajakah serat fiberglass ini? Tentu banyak sekali kegunaannya, di antaranya Badan atau karesori mobil, fairing motor, bangunan kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. DSB. pada tahun 1938, Russell Gameslater membangun sebuah pabrik dan memproduksi dan memperjualbelikan serat ini dengan merek dagang fiberglass. Dan juga biasa digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Material komposit yang digunakan dikenal sebagai GRP atau plastik yang diperkuat dengan gelas, atau kata orang wetan mah bilangnya teh
glass reinforced plastik, kitu cenah, dan epoksi yang diperkuat glass fiber, GRE, yang dalam penggunaan umumnya biasa disebut fiberglass. Pembuatan serat fiberglass dalam sejarahnya telah banyak mencoba berbagai eksperimen dengan gelas fiber, tetapi produksi massal dari serat fiberglass hanya dimungkinkan setelah majunya mesin. Dalam berbagai pembuatannya, serat fiber ini dibuat bermacam-macam sesuai fungsi dan kegunaan. Seperti serat fiber yang panjang ini biasa digunakan untuk para angler, para pemancing, untuk dibuat joran, dan hasilnya sangat maksimal. Sebagai lapisan luar untuk pengikat tali, hingga kuat dan tahan terhadap air, dan bisa menahan beban yang sangat besar dengan kelenturan yang sudah diuji. Karena lebih dituntut dengan kebutuhan, serat fiber pun diciptakan dengan berbagai jenis dan bentuk. Ada yang berbentuk panjang dan dipintal, digulung seperti ini. Ini sengaja diciptakan agar memudahkan untuk membuat suatu produk yang diinginkan dan sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya, kalsium karbon. Gantian Kang. Kalsium karbonat ialah senyawa kimia dengan formula CaCO3. Senyawa ini merupakan bahan yang umum dijumpai pada batu di semua bagian dunia dan merupakan komponen utama cangkang organisme laut, seperti siput, bola arang, mutiara, dan kulit telur. Kalsium karbonat ialah bahan aktif di dalam kapur pertanian dan tercipta apabila ion Ca di dalam air keras bereaksi dengan ion karbonat menciptakan limescal. Ini biasanya digunakan dalam pengobatan sebagai tambahan kalsium atau sebagai antasida, tetapi konsumsi berlebihan bisa berbahaya. Tidak sedikit, kebanyakan orang sangat kebingungan dengan bahan ini. Sebenarnya bahan ini sangat banyak sekali kita dapat di sekitar kita. Seperti dengan nama lain adalah kapur, kalsit, argonit, atau dalam pertanian ada yang menyebutnya dengan kapur dolomit, kaptan, dan sebagainya. Bahan ini terbuat dari kapur marmer, mutiara, ataupun cangkang tiram, dan sebagainya. Bahan selanjutnya adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Laju reaksi katalis terjadi di permukaan luas pada fluida pada saat diterapkan pada material padat dan berpori. Dalam reaksi kimia, katalis tidak berperan sebagai pereaksi kimia. Katalis yang umum digunakan ialah ion logam. Dengan metode impregnasi untuk menghasilkan valensinol dan situs-situs asam selama proses reduksi. Peran katalis adalah meningkatkan unjuk kerja katalitik material padat. Bahan selanjutnya yang kadang-kadang kita perlukan dan bisa digunakan apabila kita memerlukannya saja, yaitu aseton. Juga dikenal sebagai propanon, dimetilketon, 2-propanon, propanon 2-on, dimetil
formaldehida, dan B. ketropropana adalah senyawa berbentuk cairan yang tidak berwarna dalam ruangan dan mudah terbakar. Ia merupakan keton yang paling sederhana. Aseton larut dalam berbagai perbandingan dengan air, etanol, dietil eter, dan lain-lain. Ia sendiri juga merupakan pelarut yang penting. Aseton digunakan untuk membuat plastik, serat, obat-obatan, dan senyawa-senyawa kimia lainnya. Selain di manufaktur, secara industri, aseton dapat ditemukan juga secara alami, termasuk pada tubuh manusia dalam kandungan kecil. Dalam penggunaannya secara umum, aseton seringkali merupakan komponen utama atau tunggal dari cairan pelepas cat kuku atau kitek. Etil asetat, pelarut organik lainnya, kadang-kadang juga digunakan. Aseton juga digunakan sebagai pelepas lem sulfur. Ia juga dapat digunakan untuk mengencerkan dan membersihkan resin, kaca serat, dan epoksi. Ia dapat juga melarutkan berbagai macam plastik dan serat sintetis. Ia sangat baik digunakan untuk mengencerkan resin, kaca serat, membersihkan peralatan kaca gelas, dan melarutkan resin epoksi dan lem super sebelum mengeras. Selain itu, aseton sangatlah efektif ketika digunakan sebagai cairan pembersih dalam mengatasi tinta permanen. Bahan selanjutnya untuk membantu pelepasan pada cetakan selain pakai mirror glass yang biasa kita gunakan adalah VPA. VPA adalah suatu polimer karet sintetis polivinil asetat dibuat dari monomernya vinil asetat PAM. Senyawa ini ditemukan di Jerman oleh Dr. Fritz Kelch pada 1912. Hidrolisis sempurna atau sebagian dari senyawa ini akan menghasilkan polivinil alkohol, PVOH. Rasio hasil hidrolisis ini berkisar antara 87% sampai dengan 99%. PVA juga dijual dalam bentuk emulsi di air sebagai bahan perekat untuk bahan-bahan berpori, khususnya kayu. PPA adalah lem kayu yang paling sering digunakan sebagai lem putih atau lem tukang kayu, lem kuning. Lem kuning disebut juga digunakan secara luas untuk mengelem bahan-bahan lain seperti kertas, HPL, dekosit, superkon, dan bahan-bahan lain sebagai pelapis kayu-kayu atau lemari-lemari meubiler seperti ini. Dan juga dipakai untuk kain dan rokok. PPA juga umum dipakai dalam percetakan buku karena fleksibilitasnya dan tidak bersifat asam seperti banyak polimer lain. Lem Elmer adalah merek lem PPA yang sangat terkenal di negara Amerika Serikat. PPA juga sering dijadikan kopolimer bersama akrilat yang lebih mahal digunakan pada kertas dan cat. Kopolimer ini disebut vinil akrilat. VVA juga bisa digunakan untuk melindungi keju dan jamur dan kelembaban. PPA bereaksi perlahan dengan basa, membentuk asam asetat sebagai hasil hidrolisis. Senyawa boron seperti asam borat atau boraks akan terbentuk sebagai endapannya. Bahan selanjutnya adalah pigmen color. Pigmen color ini tersedia sangat beragam, namun dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu jenis yang dispres dan tidak kental. Biasanya digunakan untuk tipe-tipe kerajinan yang membutuhkan transparansi. Dan kedua, pigmen ini bersifat kental atau butek. Biasa digunakan untuk pembuatan tong-tong air, tempat mainan anak-anak, tong sampah, dan sebagainya. Adapun yang bersifat bening atau tipe dispres tadi biasa digunakan untuk kerajinan meja dan berbentuk seperti ini. Bisa kita ketemui di toko kimia terdekat dengan harga sekitar 40 atau 45 ribuan.
Kemudian bahan yang kita perlukan adalah mirror glass, atau ada juga ya produk lain, Miracle Gloss dan sebagainya. Bahan ini berfungsi untuk melapisi cetakan dengan bidang atau objek yang akan kita cetak nantinya ketika akan memulai pelepasan, agar tidak merekat satu sama lainnya. Produk ini biasa dijual dengan harga berkisar 200 ribuan, bisa kita temui di toko kimia. Kemudian yang terakhir adalah alat yang kita perlukan, yang sangat diperlukan sekali untuk proses pencetakan, yaitu kuas. Untuk keperluan ukuran bisa kita sesuaikan dengan keahlian atau kenyamanan kita dalam melakukan pekerjaan masing-masing. Demikian bahan-bahan yang kita perlukan untuk proses atau adonan gel coat tadi, adonan fiberglass, dan fungsi-fungsi lainnya.